Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Ibu sekalian dirahmati Allah, pada pagi hari ini Allah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Mana kabarnya Bu? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan jamaah yang sedang sakit, sahibul bait, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat sakitnya dan segera diberikan kesehatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini, insyaallah kita akan membahas kitab Minhajul Muslim ya, Minhajul Muslim, dan kelihatannya terjemahannya online juga ada secara PDF. Kalau yang saya punya, ini bab yang ke-7, tapi mungkin yang di Bu Silvi bab yang ke-4 ya. Judulnya adalah Adabul Ukhuwah Fillah. Adab bersaudara karena Allah, adab-adab pergaulan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pada saat kita ikrar syahadat, kita Islam, maka yang kita jadikan patokan sesudahnya adalah Islam, bukan yang lain. Jadi pada saat kita mengucapkan syahadat ikrar itu menjadi titik awal penilaian kita kepada manusia. Jadi kalau setelah bersyahadat kita menggeluti berbagai macam aktivitas di dunia, utama adalah Islam. Setelah Islam kita jadi direktur misalnya. Setelah Islam kita jadi pengusaha. Setelah Islam kita jadi artis. Kita jadi pebisnis dan lain sebagainya. Itu nggak ada urusan masalah profesi itu. Jadi yang kita nilai atau yang kita jadikan sebagai patokan dalam muamalah adalah Islam. Jadi maka kata ulama, Islam, engkau adalah Islam sebelum segala sesuatu apapun. Artinya sebelum kita jadi apapun, kita ini adalah Muslim. Ya Bu ya. Jadi profesi yang kita geluti dalam dunia ini jangan sampai merusak status kita sebagai Islam. Jadi kita pergi kemanapun dunia ini, kita bermuamalah dengan orang apapun, dengan suku apapun, dengan profesi apapun, tidak pernah ada masalah, karena yang kita jadikan sebagai standar penilaian kita adalah dia adalah Muslim. Nah, kalau ini kita jadikan sebagai standar muamalah kita, standar di dalam kita melakukan pergaulan sesama manusia, sesama Muslim, maka akan memperkuat persaudaraan kita sesama Islam. Tapi kalau orang itu bertengkar gara-gara apa? Yang sifatnya profesi atau sesuatu ikatan yang di luar Islam. Waalaikumsalam, silakan. Misalnya tadi yang kita jadikan sebagai pegangan utama adalah apa? Islam. Pegangan utama kita Islam. Setelah di luar daripada Islam, itu jadikan itu hanya sebagai pelengkap kehidupan manusia, bukan yang utama, bukan pokok. Sehingga kalau orang beda partai,
Ya nggak Bu? Beda pengajian, ya, beda guru, beda sekolah, beda ini dan itu nggak ada urusan dengan kita, nggak ada masalah. Ya, beda pilihan, beda paham, nggak ada masalah. Dunia ini nggak pernah satu paham. Ya nggak Bu? Fikih aja ada berapa? Fikih yang kita tahu aja ada 4 yang populer. Yang ada dalam sejarah umat Islam ini itu ada 14 fikih. Terus gimana solusinya? Solusinya kata ulama, anta muslim qabla kulli syai'. Engkau adalah muslim sebelum engkau jadi apapun. Ya Bu ya. Kita adalah Islam sebelum kita jadi apapun. Pada saat kita Islam aja kita bersaudara. Kenapa kalau udah jadi partai jadi bertengkar? Ya enggak? Kita Islam sebelum segala sesuatu. Ya, pokoknya sebelum kita jadi apapun kita ini Muslim, Islam. Kenapa kalau profesinya ini dan itu kita jadi bertengkar? Yang jadi artis lah, ya Bu ya. Yang jadi pedagang lah, yang jadi inilah, yang jadi itulah. Itu tidak semestinya orang itu jadi apa? Jadi bertengkar. Jadi maka ini yang selalu digaungkan oleh ulama. Bahwasanya nahnu muslim qabla kulli syai'. Kita ini Islam sebelum kita jadi apapun. Maka itu yang kita jadikan sebagai apa? Sebagai patokan kita. Sehingga kita pergi kemana dunia ini aman. Atas nama dia Muslim, kawan kita. Atas nama dia Muslim, saudara kita. Nah inilah yang pembahasan kita pada pagi hari ini, bahwasanya persaudaraan atau adab bersaudara karena Allah itu sangat penting. Ya, masalah muamalah ini jangan kita jadikan menjadi sesuatu yang sifatnya al-wala wal bara, loyalitas dan permusuhan. Ya Bu ya. Jadi kadang-kadang kalau musim kampanye ini muncul seakan-akan beda pilihan nih, udah beda agama. Jadi loyalitas dan permusuhan. Kalau sama berarti kita loyal, kalau tak sama jadi musuh. Nah ini satu hal yang harus kita hindari. Kita tetap memperjuangkan apa yang sudah menjadi pikiran dan ide kita, tetap perjuangkan sampai jadi, harus. Tapi dalam hati kita, mereka itu adalah saudara kita. Nah, yang namanya juga saudara, ya meskipun saudara kandung, ada yang taat, ada yang kurang taat. Dia enggak Bu ya? Ada yang perhatian, ada yang lalai. Kan gitu. Itu dalam keluarga pun modelnya kayak gitu. Apalagi yang skupnya kita lebih luas. Nah, makanya di dalam persaudaraan ini betul-betul kita harus mengedepankan kita itu Muslim sebelum kita jadi apapun. Sebelum kita menggeluti bidang usaha apapun, sebelum kita menjalankan misi apapun, kita ini Muslim. Dan itu yang kita pegang sekokoh-kokohnya dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena kita dinilai berdasarkan itu, bukan berdasarkan yang lain. Nah, misalnya kita ada bertengkar dengan kaum muslimin atau dengan saudara kita. Ya sudah, kita dalam muamalah itu biasa aja. Nah, kita boleh berdebat, tapi harus yakin dulu. Kita dan lawan kita debat itu adalah sudah terbiasa berdebat. Jangan mendebat orang yang tidak biasa berdebat. Nanti akan dendam. Ya enggak, Bu? Jadi kau tanya dulu, misalnya Ibu mau debat, tanya dulu. Mohon maaf, kamu udah biasa belum? Artinya bertukar, iya nggak apa-apa. Nah itu. Jadi kalau mau debat tanya dulu lawannya. Udah biasa belum? Ya. Sebab kalau belum terbiasa jadi dendam. Iya nggak Bu?
Wah, saya nggak enak ngomong sama dia tuh. Debat terus kita. Akhirnya tuh jadi keingat-ingat terus, keingat-ingat. Nah, dikit-dikit nanti jadi benci. Kenapa? Karena itu tadi. Orang itu pikirannya lagi kacau, akhirnya kita bantah, dia dendam. Oh, ini orangnya nih. Berdebat itu jadi benci dan dendam. Tahu dulu orang itu terbiasa apa tidak. Makanya kita lihat dulu ada seorang Imam Syafi'i itu berdebat dengan kawannya namanya Yunus. Yunus ini kawan lawan debat. Jadi kata Yunus ini satu hari dia bilang saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih pintar dan lebih berakal daripada Syafi'i katanya. Kenapa? Suatu hari kami berdebat di masjid berapi-api. Keluar dari masjid dia pegang tangan saya. Dia bilang, Yunus katanya, kita ini kan ribut dengan satu perkara, dengan satu hal. Tapi untuk masalah lainnya kan kita cocok-cocok aja, nggak bertengkar. Bagaimana untuk masalah yang kita sepakati, kita saling tolong-menolong, dan untuk satu masalah yang kita ributkan, kita saling memahami aja, saling menghormati aja. Kata Yunus apa? Saya tidak pernah melihat orang yang lebih pintar dari Syafi'i. Otaknya kuat, jiwanya kuat, hatinya lapang. Nah itu baru boleh debat. Ya Bu ya. Kalau orang baperan debat, kacau. Mending kita pulang, cuci kaki, tidur enak. Ya enggak Bu? Nah, jadi makanya banyak orang berdebat. Berdebat itu penting karena itu salah satu cara kita menyampaikan ilmu. Dan cara mendapatkan ilmu juga. Bisa jadi apa yang kita pahami kurang detail. Atau dalilnya kurang kuat. Penting sekali. Tapi harus tanya dulu lawannya. Antum biasa nggak? Kalau nggak biasa ya udah janganlah. Kita mending ngopi bareng aja kalau antum nggak biasa. Lebih baik berkawan daripada bertengkar, ya nggak Bu? Nah itu kita kaum muslimin, kita punya misi, kita punya rencana, kita punya cita-cita. Wujudkan itu semua nggak apa-apa. Cita-cita kita apa nih misalnya? Misalnya, jalankan semua misi itu, cita-cita itu. Adapun orang sebelah sana komen, sebelah sini komplain, biarkan, nggak masalah. Kita punya misi hidup, ya. Nggak boleh juga orang Islam ke sana iya, ke sini iya, enggak. Bukan itu maksudnya. Kita punya misi, kita punya cita-cita, kita punya rencana. Jalankan itu sebaik-baiknya. Jalankan itu sampai goal, iya nggak Bu? Yang sudah ada dalam hati kita nih sampai jadi. Tapi kalau orang sana bilang inilah, yang itu bilang itu, ya, tafadhol ahlan wa sahlan. Yang penting kami jalan terus. Ya nggak Bu ya? Nah, tapi kalau orangnya lebay atau dendam atau baper, aduh, itu yang dicari orang, ya. Siapa yang kira-kira yang agak baper kita mainkan dia katanya. Nah, itu jadilah itu. Jadi kalau orang debat nih harus banyak ngeyel, ya. Dan agak bandel dikit, ya. Tapi hatinya lapang, ya. Hatinya lapang. Makanya kadang-kadang tuh kalau ada orang ngajak-ngajak debat saya selalu tanya, itu udah biasa nggak? Berdiskusi, bertukar pikiran. Nah kalau tidak, lebih baik nggak usah. Kita baru pertama kali kenal, daripada kita baru pertama kali ketemu kita udah debat, mending kita ketemu, kita ngopi aja dulu. Ya. Lebih asik daripada belum apa-apa udah debat. Nggak enak banget lah hidup kayak gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ada disebutkan hadis di sini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Sabda Rasulullah SAW, man ahabba lillah. Siapa yang saling mencintai untuk Allah, karena Allah. Artinya kita mencintai orang Muslim itu karena Allah, bukan karena dia lebih banyak duitnya. Bukan karena dia lebih ganteng atau lebih cantik, bukan. Nah, bukan karena ada apa-apanya. Tapi Rasulullah menyebutkan apa?
Siapa yang mencintai seorang karena Allah? Maksudnya karena Allah kenapa? Bagaimana? Kita mencintai dia karena dia taat kepada Allah. Bukan karena duitnya lebih banyak, bukan. Bukan karena faktor-faktor dunia, bukan. Jadi kita sayang sama orang, kita cinta kepada orang karena dia taat kepada Allah. Kalau taatnya ya kita biasa aja. Ditonjolkan apa, Bu? Allahnya. Iya, ketaatan kepada Allahnya itu yang ditonjolkan. Ya. Man ahabba lillah, siapa yang mencintai karena Allah. Wa abghadha lillah, kemudian membenci juga karena Allah. Wa a'ta lillah, saling memberi karena Allah. Wa mana'a lillah, dan tidak memberi pun karena Allah. Kata Nabi, faqad istakmalal iman, maka imannya sudah sempurna. Ya? Cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi pun karena Allah. Kata Nabi, kalau ini dilakukan manusia, maka imannya sudah sempurna. Artinya kita loyal karena Allah, kita tidak loyal karena Allah juga. Ya. Kita cinta kepada orang itu kenapa? Karena dia taat pada Allah. Kita nggak sama orang ini kenapa? Karena kita tahu dia ini jauh dari Allah, itu aja. Boleh kita boleh. cinta pada orang yang jauh dari Allah? Ya, nggak boleh mencintai orang yang jauh dari Allah. Buat apa? Ya kan ya? Kenapa kita mencintai si fulan? Karena dia dekat kepada Allah. Kenapa kita mencintai para ulama misalnya? Karena mereka dekat dengan Allah. Mereka kemudian menyebarkan ilmu juga karena Allah. Atas dasar itu kita mencintai mereka. Kenapa kita tidak mencintai orang mabok, orang judi? Kenapa? Karena Allah juga. Kita tidak mencintai mereka karena Allah. Kenapa? Karena Allah tidak menyukai perbuatan mereka. Jadi itu maksudnya, mencintai karena Allah, tidak mencintai juga karena Allah. Jadi apa namanya? Selalu kita tonjolkan itu Allah. Ya Bu ya. Saya senang sama dia karena dia dekat dengan Allah. Saya nggak senang sama dia karena dia jauh dari Allah. Inilah kata Nabi, kalau ini kita lakukan, maka dia telah menyempurnakan imannya. Ya Bu ya. Jadi semuanya harus tonjolkan, harus diangkat nomor satu Allah dulu. Dekat nggak dia sama Allah, berarti kita cintai dia. Kalau dia jauh dari Allah, kita menjauhi dia pun karena Allah. Ini hadis seperti ini. Iya. Mencintai karena Allah, memberi karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi pun karena Allah. Benci pun karena Allah. Benci bukan masalah pribadi, ya. Bencinya karena Allah. Karena sifatnya, ya, karena sifatnya. Silakan Ibu. Maka ini hadis ini yang membuat persaudaraan sesama kaum muslimin itu sangat kuat karena ini. Ya, sangat kuat karena hadis ini. Makanya kita memperlakukan orang Islam sesuai dengan kedekatan dia kepada Allah. Kita lihat nih kaya banget tapi jauh dari Allah. Bagi kita biasa aja. Ya Bu ya. Ini orang pintar banget tapi jauh dari Allah. Bagi kita biasa aja. Tapi kita lihat nih orang pula kaya, cantik, ganteng, ya Bu ya. Udah gitu soleh pula, Masya Allah. Makanya ini yang kita jadikan sebagai patokan kita. Boleh mengumpamakan kayak gini Ustaz. Saya memilih dia karena dia itu bagaikan Rasulullah dan sahabat. Bisa nggak? Kadang gini Bu,
orang kalau mencintai seseorang itu lebih, maka dia akan memberikan dia permisalan juga yang lebih. Iya enggak? Misalnya nih, misalnya saya bilang, ini Fulan ini kayak singa. Ya, si Fulan ini kayak singa. Kenapa? Dia berani. Padahal kalau dia pun ketemu singa lari juga. cuman karena kita ini terlalu kagum, kita berikan percontohan buat dia itu yang lebih dari seharusnya, dari yang semestinya. Kadang-kadang orang tuh terlalu suka sama orang, itu dia kasih dia level terlalu tinggi. Dia lebih-lebihkan. Makanya kata ahli sastra, orang kalau berlebihan, ya, dia itu kucing, dia bilang singa. Iya, mestinya ini kucing, tapi dibilangnya apa? Singa. Kenapa bisa seperti itu? Karena cinta yang berlebihan. Ya, karena cinta yang berlebihan. Jadi yang kita gimana? Kita standar aja, biasa aja. Biasa aja. Ya, jangan lupa. Ya, kita tahu bagus, sampaikan di Fulan bagus. Ya kan ya? Tidak kita buat dia wah udah kayak nabi. Iya enggak? Karena ini berulang, masa ini berulang. Tahun lalu itu. Hari ini nah, nanti berkawan orang tua gimana? Makanya dukung, bela, perjuangkan. Ya Bu ya, ya Mas Wati. Ya karena dekat sama Allah. Kita tahu dia sholat, kita tahu dia puasa, kita tahu dia soleh, ya enggak? Kita dukung dia karena Allah. Udah. Kenapa yang ini yang itu enggak? Ya karena Allah juga. Kan gitu Bu ya. Rinciannya kan ya Ibu masing-masing tahu. Paham ya? Nah, jadi ya. Nah, jadi rinciannya saya tidak merinci karena Ibu lebih tahu rinciannya. Jadi saya hanya yang gambaran umumnya aja. Tapi jangan sampai masuk hati. Ya Bu ya, jangan sampai masuk hati. Kenapa? Karena kata ulama tadi apa? Engkau adalah muslim sebelum jadi apapun. Ya. Sebelum jadi apapun kita ini apa? Muslim. Maka itu yang jadi apa? Patokan. Itu yang jadi pegangan kita. Sehingga kita enak bergaul dengan siapapun dan hati kita lebih lapang. Dan muamalah kita akan lebih luas. Kenapa? Karena kita punya standar yang baku. Standar dari Rasulullah, standar dari Allah. Itu standar iman. Kalau standarnya dibuat-buat masing-masing pribadi, rusak kita. Ya, akan hilang kita, akan semakin kecil dan akan semakin dhaif. Nah, bersaudara karena Allah di dalam Islam itu pahalanya luar biasa. Makanya di sini disebutkan di dalam sebuah hadis, inna haulal ars manabir min nur. Alaiha qaumun libasuhum nur. Di sekitar arsy Allah itu ada orang-orang yang mereka itu sangat-sangat bercahaya. Wajah mereka itu bercahaya, pakaian mereka itu bercahaya. Dan bahkan mimbar yang mereka duduk itu juga mimbar dari cahaya. Bahkan di sini disebutkan laisu bi anbiya wala syuhada. Mereka itu bukan para nabi, bukan juga para syuhada. Bukan juga orang yang mati syahid. Tapi kata Rasulullah, yaghbituhumun nabiyyun wa syuhada. Tapi para nabi dan orang mati syahid, mereka iri dengan mereka. Jadi ada orang-orang wajah mereka bercahaya, pakaian mereka bercahaya. Mereka duduk di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Mereka bukan nabi, bukan pula syuhada. Tapi para nabi dan syuhada itu iri dengan orang-orang itu. Nah, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana.
Wahai Rasulullah, kasih tahu kami sifat mereka itu siapa aja. Karakternya itu seperti apa? Kami ingin jadi kayak mereka itu. Kemudian kata Nabi, ya, al-mutahabbuna fillah. Mereka itu adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena fulus, ya Bu ya, bukan karena popularitas, bukan karena komunitas, tapi cintanya karena Allah. Kemudian wal mutajalisuna fillah, dan orang-orang yang saling duduk bersama karena Allah. Kenapa duduk bersama? Karena kami ngaji kitab Allah. Kenapa kami duduk bareng bersama? Kenapa kami ini guyup? Karena Allah. Kemudian wal mutazawiruna fillah, dan mereka saling mengunjungi juga karena Allah. Coba Bu, selalu tonjolkan nomor satu apa? Allah. Ya. Sampai para nabi iri, para rasul iri, kemudian orang yang mati syahid juga iri. Ternyata yang disebutkan oleh Rasulullah itu adalah kaum yang mereka itu saling mencintai karena Allah. Kemudian saling duduk-duduk juga bergaul karena Allah. Saling mengunjungi juga karena Allah. Coba kita, maksudnya dua hadis ini kita jadikan dalam benak kita ini sebagai panduan. Ya Bu ya. Jadi kita Bu, salah satu fungsinya banyak ini hadis. Jadi salah satunya itu. Ya, salah satu. Karena hadis ini sangat luas. Jadi salah satu fungsinya untuk kepentingan hal-hal seperti itu. Jadi saling mencintai dulu karena Allah. Bukan karena komunitas. Bukan karena satu alma mater. Bukan karena satu suku. Ya Bu ya, bukan karena satu komplek. Ya. Bukan karena satu usaha. Bukan. Itu semua belakangan itu. Nomor satu dulu apa? Saling mencintai karena Allah. Banyak orang tuh saling mencintai, saling menyayangi karena satu alma mater. Karena satu suku. Ya Bu ya. Karena satu komunitas, karena satu perusahaan, satu kerjaan. Mereka saking dekatnya dalam kerja, udah kayak saudara. Mungkin lebih dari saudara. Karena dia bertemu dengan kawannya lebih sering daripada ketemu dengan saudaranya. Tapi bukan itu, Bu. Yang dijadikan patokan tadi, mencintai karena Allah. Saling duduk-duduk bergaul karena Allah. Saling mengunjungi juga karena Allah. Ibu-ibu datang sini karena Allah kan ya? Iya. Ya. Betah nggak duduk-duduk ini kalau bukan karena Allah? Enggak, saya yakin enggak. Kita duduk sama orang 15 menit, 20 menit ngobrol, udah pegel, kita pergi kan ya? Tapi duduk di sini bisa betah berjam-jam kan ya? Nah, saling mengunjungi juga karena Allah. Jadi dua hadis ini yang ditonjolkan nomor satu itu Allah, ya. Tidur juga nyenyak Bu ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, bersaudara karena Allah ini yang selalu digaungkan oleh Rasulullah ketika di awal-awal Islam. Kenapa kaum muslimin masih dhaif, masih lemah? Yang digaungkan oleh Rasulullah adalah bersaudara karena iman. Ya, bersaudara karena Allah, karena iman. Nah, ternyata bahkan disebutkan di dalam hadis ini ada 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah saja. Nomor 1, imamun adil. Pemimpin yang adil. Mudah-mudahan kita dapat. Amin. Insya Allah.
Ya, amin. Ada 7 Apa? naungan. 7 golongan. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah saja. Artinya padang mahsyar yang matahari sangat dekat dengan manusia, pohon nggak ada, bangunan nggak ada, tenda juga nggak ada. Yang diharapkan satu, naungan Allah. Nah kata Nabi ada 7 yang masuk di situ, yang dapat naungan itu 7 macam orang. Yang pertama apa? Pemimpin yang adil. Artinya kalau pemimpin adil itu punya jatah masuk surga duluan daripada yang lain. Ya. Nah, syaratnya apa? Adil. Nah, jadi yang pertama imamun adil. Pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dari kecil tapi dia sudah terbiasa ibadah kepada Allah. Ibu punya anak dari baligh, udah ibu biasakan sholat, biasakan puasa. Ya begitu dia kuliah, dia semakin taat kepada Allah. Ya, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Makanya penting Bu, anak dari SD, kalau ibu punya cucu ya, anak dari SD, begitu dia baligh itu dia kenal Allah, udah taat kepada Allah, udah sholat 5 waktu, udah menjalankan hidup sebagaimana sesuai dengan syariat Allah. Nah, itu juga akan dapat naungan. Pemuda yang tumbuh. Ya, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Anak-anak ibu yang baru tumbuh udah ditaruh di pesantren. Ya. Pesantren kerjanya ngaji, sholat, ngafalin Quran ya. Masya Allah itu. Itu maksudnya hadis ini. Dari baru tumbuh, baru pemuda tumbuh, tapi sudah dekat dengan Allah. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Seorang yang jiwanya, yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Jadi orang yang hatinya itu selalu mikir masjid aja, ngurusin masjid aja pikirannya. Masjid. Hah? Perempuan juga sama. Sama. Coba. Hah? Masjid bisa bagian kewanitaan, bagian apa namanya muslimah. Jadi mungkin ibu-ibu ada ingat hadis tentang seorang apa namanya wanita yang dari Afrika, wanita yang hitam legam tapi dia ngurusin Masjid Nabawi, dia sapuin, dia bersihkan, dia tata, segala macam dia urus gitu. Tiba-tiba satu hari nggak ada lagi orang itu. Rasulullah bertanya, kemana wanita yang biasa, ibu-ibu yang biasa urus ini? Kata sahabat, dia sudah meninggal. Dan Rasulullah nggak dikasih tahu. Jadi seakan-akan bagi para sahabat, ini biasa aja lah. Tapi ternyata bagi Rasul itu sangat istimewa. Rasulullah tanya, di mana kuburannya? Lalu ditunjukin ke kuburannya. Rasulullah datang ke kuburannya, dan Rasulullah sholat pada saat itu untuk wanita yang sudah meninggal itu, dan dia sudah di dalam tanah. Iya. Boleh, sholat jenazah. Sholat jenazah. Hah? Boleh. Ya ini dilakukan oleh Rasulullah. Tapi kok jangan udah setahun, udah 2 tahun, jangan. Yang baru. Iya, terlambat Asia. Nggak apa-apa. Hah? Beda. Kalau ini beda. Ini ada orangnya. Ya, kalau gaib tuh nggak ada, fisiknya nggak ada. Hah? Kata ulama, gaib itu yang dilakukan Nabi karena di zaman itu di sana nggak ada sama sekali yang sholat. Tapi kalau udah ada yang sholat, fardu kifayahnya udah selesai. Itu kan bukan ain karena fardu kifayah. Misalnya ada anak yang dari luar kota nggak sempat bapaknya dia sholat di situ kan boleh. Boleh.
makanya kita lihat tadi, artinya yang mengurus masjid di zaman Nabi pun itu sangat dimuliakan oleh Rasulullah. Nah, tadi apa? Orang yang hatinya itu selalu terpaut dengan masjid. Kadang-kadang kita suka buat suka buat guyonan. Kita bilang ini kalau di Jakarta namanya marbot. Marbot. Enggak, marbot itu artinya orang yang terikat. Jadi kalau pokoknya dia terikat masjid, ya mikirin masjid aja. Itu pahalanya luar biasa itu. Bahkan kata Nabi dalam hadis, orang yang mengumandangkan azan, alias marbot itu yang paling bagus di akhirat. Lehernya paling jenjang, paling keren. Makanya kata Nabi, kalau orang tahu pahala mengumandangkan azan, betapa besarnya kata Nabi, mereka pasti akan berantem supaya rebutan supaya azan. Nah, kalau sekarang antum aja deh, antum aja. karena tidak tahu pahalanya. Nah, kalau tahu pahalanya kata Nabi, seandainya mereka bisa berebutan, ya mereka pasti akan rebutan. Sama kata Nabi, kalau orang tahu pahala sholat jamaah, dia akan datang walaupun merangkak. Tapi realnya tak sebegitu. Nah, tadi kita lihat nomor berapa ini? Nomor 3. Sekarang 4. Tadi pokoknya orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ibu-ibu juga boleh. Ya. Lihat masjid kotor, karpetnya kurang rapi, apalagi sajadah-sajadahnya, mukena-mukenanya udah lama nggak dicuci. Ya. Nah, saya pernah lihat ada ibu-ibu datang, dia bilang, mukenanya ini saya cuci semua ya, katanya. Dia ambil, dibawa ke laundry, taruh lagi situ. Ini hatinya mikirin masjid. Termasuk. Karena ada orang itu yang review, ada masjid tertentu mukenanya, na'udzubillah katanya. yang bau lah, yang udah lama lah. Dia melakukan itu di sosial media. Iya. Bisa termasuk fitnah itu kan. Nah, itu maksudnya hal-hal kayak gini mestinya tak terjadi. Harusnya dia datang, dia ambil sarung-sarung itu, nggak usah diviralkan, datang, cuci, bawa lagi ke situ. Ya, nah itu yang benar. Bukan malah dicerita-ceritain jadi konten. Nah, itu udah ini niatnya udah berbeda kalau udah jadi konten. Ya. Bahkan juga pernah saya lihat itu di Depok kalau nggak salah saya, ada komunitas tuh acaranya bersihin AC masjid, ada yang bersihin karpet masjid, ada juga. Jadi dia datang ke panitia, Pak, saya lihat karpetnya udah mulai bau ini, boleh nggak kami cuci? Dia minta ajukan surat dulu, ambil KTP siapa ini yang bawa, jangan pula bawa tak balik. Jadi harus jelas dulu orangnya, ambil situ bawa, tanya berapa hari jadi, berapa pekan jadi. Nah, itu bagian daripada orang-orang yang peduli terhadap masjid. Nah, jadi memang cara orang sekarang ini sudah modern ya kalau mau ikut. Karena kalau jadi pengurus masjid itu mungkin banyak ininya. Banyak cobaannya dan banyak lika-likunya. Dia dari luar aja lah. Dia lihat karpetnya, dia minta izin supaya ngurusin karpet. Dia lihat mukenanya, sarung, sama baju laki-laki itu apa Bu? Rompi? Rompi. Karena ada pemuda-pemuda sholat itu yang pakai pakaiannya ngepres. Itu kalau ruku atau sujud meresahkan masyarakat. Ya. Ya, jadi di masjid tertentu disiapkan itu rompi. Nah, itu supaya kalau sujud-sujud celananya jin yang minim-minim itu tidak meresahkan jamaah di belakang dia. Ya. Ya. Atau pakai baju banyak tulisan di belakang ganggu orang. Nah, jadi pakai rompi itu aman, tutup semua.
Itu dia datang, pergi ke laundry, dia cuci, jadi dibawain lagi ke situ. Jadi orang makainya pun, Masya Allah, wangi, enak, bersih. Ya. Jadi orang-orang yang hatinya selalu mikirin masjid. Nah, yang sesuai dengan bab pembahasan kita, orang yang berikutnya. Dua orang yang bersaudara karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah, kemudian mereka berpisah pun karena Allah. Nah, ini dalam pergaulan. Yang nomor berapa ini? Nomor 4 ini yang sesuai dengan pembahasan kita. Mereka yang mendapatkan naungan tadi, yang keempat adalah dua orang yang bersaudara, mencintai karena Allah, kemudian berpisah juga karena Allah. Nah, kemudian yang kelima, rajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainah. Bukan saudara kandung. Dua orang yang Suami istri boleh nggak? Boleh. Ya, suami istri boleh. Dia tahu suaminya soleh, dia tahu istrinya soleha. Jadi itu. Nah, kemudian yang kelima tadi apa? Dua orang yang menyebut nama Allah secara sendirian, dia sebut nama Allah kemudian dia menangis. Dia berzikir sampai meneteskan air mata. Jadi, Orang yang menyebut nama Allah dalam bersendirian, kemudian dia menangis. Apa namanya, dia berzikir, sebut subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai dia menangis. Kenapa disebut sendirian? Karena kalau rame-rame pasti orang nangis. Ya. Kalau rame-rame pasti orang juga semangat untuk berzikir rame-rame. Namanya juga rame-rame, banyak temannya. Tapi itu tidak real hakikat aslinya manusia. Tapi aslinya manusia ketika tak dilihat orang, nggak ada temannya, ya kan dia, nggak ada yang lihat dia, nggak ada yang tahu dia. Nah, dia melakukannya sendiri. Itulah aslinya manusia itu. Kelasnya disitulah dia. Kalau kita lihat orang taraweh rame itu standar. Tapi habis itu apa cerita? Ya. Tahajud malam apa tidak? Bangun dia atau tidak? Jadi cerita pasca itu yang jadi penilaian. Kalau lagi rame-rame, orang semangat, orang apa namanya, termotivasi, itu standar aja. Ya Bu ya. Makanya di sini disebut apa? Orang yang menyendiri, kemudian dia menyebut nama Allah dan menangis. Tapi nggak bisa ini dulu. Misalnya kita dalam kesana atau kita ini tadi ya apa itu nanti kita nggak boleh dong berpikiran itu yang jelek-jelek sama dia ya. Ya enggak. Bisa jadi dia lagi tersentuh. Ya kan? Yang terbaik itu yang pada saat ini. Iya. Ada orang lagi taraweh saking tersentuhnya sampai pingsan, ada juga. Ada itu. Ya. Kejadian itu Bu. Betulan. Jadi ada salah satu masjid mengundang imam yang masyhur lah. Masyhur di apa namanya YouTube. Bagus suaranya. Diundang ke situ, Masya Allah, jamaah membludak penuh sampai ke jalan-jalan. Bacanya mendayu-dayu, mantap. Sampai tersentuh satu ibu-ibu jatuh pingsan. Akhirnya dibawa ke rumah sakit Pertamina. Sampai di sana ditanya, kenapa ibu sampai jatuh pingsan? Dia bilang, suara imam tuh menusuk hati saya. Wah, bahaya bener. Harus suaranya Bu. Kenapa? Ya.
Suasana ya. Iya. Iya. Ya, itu memang ini suara itu pengaruh. Suara itu mempengaruhi. Ayat yang dibaca sama, ya kan? Tempatnya sama, durasinya sama, tapi dengan suara yang bagus itu berbeda. Kenapa kalau sholat di Masjidil Haram rasanya mantap banget? Selain tempatnya, suaranya juga bagus. Kita dari sini Modalnya gede. Jadi nangisin modalnya. kumpulin dulu ya. Biar Termasuk ini Bu, maksudnya masjid yang cari suara muazin yang bagus. Itu penting sekali. Jangan muazin tuh ala kadar gitu. Kadang orang-orang yang sudah uzur itu disuruh azan kan itu kasihan. suaranya juga betul. Kan dia mencari pahala. Ya memang iya pahala. Jadi kadang-kadang kita dalam hati ya Allah, ini apa anak-anak mudanya kemana ini? Suara-suara yang bagus. Coba kalau azan suaranya bagus, kita tuh rasanya terpanggil gitu, rasanya rindu mau datang. Betul. Tapi kalau suaranya la haula wala quwata illa billah. Kita dengar suara dia semakin banyak zikir kita. Astagfirullah. Jadi memang kalau pengurus masjid harus merencanakan semua. Taruh imam yang bagus, kemudian taruh muazin yang bagus. Karena dulu pernah terjadi di salah satu desa. Itu imamnya imam tradisional itu, imam yang tidak terlatih dan tidak dididik untuk jadi imam. Ya ala kadar lah, siapa-siapa yang ada maju, siapa yang ada maju. Akhirnya masyarakat tuh biasa aja. Nah, suatu ketika dicarilah imam yang bagus. Suaranya bagus, masih muda, bicara huruf-hurufnya jelas, makhrajul hurufnya juga pas, bagus. Datang orang kampung semua sholat di situ. Ya, makanya kata para sahabat, suara Rasulullah itu mengalahkan suara yang lain. Bagusnya suara Nabi itu. Makanya orang sholat itu betah sholat belakang Nabi. Dan Rasulullah memuji Abu Musa al-Ash'ari. Kenapa? Kata Rasulullah, wahai Abu Musa, engkau ini diberikan oleh Allah suara indah seperti seruling Nabi Daud. Artinya Rasulullah itu memuji. Kemudian kata Abu Musa, wahai Rasulullah, kalau aku tahu engkau tadi mendengarkan aku baca lebih bagus lagi katanya. Artinya termotivasi ketika dikatakan suara engkau ini bagus. Makanya kalau suara pas-pasan, mundur dulu. Ya. Kasih yang mantap ya. Yang udah uzur ya. Bangunnya bukan dengan baca Quran apa tapi ya. Masih hidup nggak orang ini? Bangun. Oh, iya. Ada yang gitu. Iya. Betul. Itu gimana ya tapi. Nah, makanya kasih saran kepada pengurus. Ya. Kalau mungkin dia masalah anggaran, anggarannya bisa dicari kan. Iya, jamaah kan banyak. Masalah itu mesti ada anggarannya. Tapi anggaran cari yang bagus. Gitu. Lebih baik keluarkan anggaran dapat lebih bagus daripada tak ada anggaran tapi tak ada kualitas. Kan gitu Bu ya? Saya memang kadang-kadang berpikir, tapi ada loh orang-orang yang peduli dengan pengurus masjid yang sudah uzur itu. Ada juga. Iya diberakatin umroh, dia dengar bangun orang ini udah sekian lama gitu. Sampai dalam hati orangnya kayak apa sih? Pengen ketemu orangnya. Akhirnya ditawarin umroh, ditawarin apa, alhamdulillah kan.
kita nggak bisa mengecilkan usaha dia karena itu perjuangan dia udah puluhan tahun barangkali. Sebiasanya. Tapi kalau kita bisa kasih umat ini servis yang bagus, ya Bu ya. Kan kita mau servis umatnya nggak? Iya. Kita masjid kita bagus ini kan untuk melayani umat. Kasih servis. Sholatnya biar khusyuk, masjidnya wangi, ya nggak? Karpetnya cakep, bagus. Kasih layanan kepada umat. Pokoknya yang ala kadar nih kalau bisa nggak ada lagi lah. Pokoknya semua harus terencana kalau bisa. Ya Bu ya. Masjid. Ya. Ya ada namanya Dewan Masjid. Iya, Dewan Masjid Nasional. DMI, Dewan Masjid Nasional. Ketuanya Pak Yusuf Kala. Nah, tapi kebanyakan yang ikut itu masjid-masjid pemerintah. Masjid-masjid nasional, masjid kantor-kantor. Tapi yang masjid-masjid komplek yang di luar yang ditangani mereka yaitu mandiri biasanya. Sehingga mereka studi banding misalnya di Jakarta ini masjid yang jadi teladan siapa? Nah, datang ke situ belajar gimana cara menentukan imam, pengurus dan lain-lain. Orang sering juga datang ke Jogja, Bu ya. Iya. Nah, Jogokarya belajar di sana. Ya, itu supaya tidak terlalu tradisional ya, agak terlatih gitu, agak tertata. Hah? Ya, masjid dikelola dengan baik, profesional, insya Allah hasilnya akan kembali kepada umat lebih baik insya Allah. Kalau di Jogokaryan dia kasnya 0. Kalau di masjid-masjid banyak yang ratusan juta. Iya, itu belum bermanfaat berarti. Ya. Jadi kalau masjid nyimpen duit banyak itu belum manfaat. Tapi kalau udah dikasih semua berarti manfaat. Ya. Ya, di Lamongan ada namanya Masjid Namira. Ya. Di Seragen ada juga namanya, lupa saya apa namanya. Di Seragen juga ada. Orang berlomba-lomba buat di tempat kantor. Tapi hanya untuk bersiahat, untuk orang datang aja. Bermanfaat juga. Ya, ada manfaat. Cuman kalau setting waktu perjalanan jauh. Ya, innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi kita bangun masjid itu buat apa? Kalau kita hanya sekedar supaya orang kagum dengan arsitekturnya, orang datang cuma foto-foto pergi. Kan niatnya itu pada saat membuat itu penting. Untuk apa dibuat? Nah, terus nomor berapa tadi? 6. Sekarang Nomor nomor 6. 6. Seorang laki-laki yang diajak oleh wanita yang cantik dan memiliki kedudukan. Diajak untuk melakukan perbuatan yang enggak benar. Diajak untuk berzina. Lalu dia katakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Bahkan yang mengajak ini wanitanya. Ya, ada orang-orang seperti itu. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam diajak untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi dia katakan akhafullah, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Nah, ini imannya luar biasa dan ini berat ini. Ya, artinya nah, kemudian yang terakhir. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Ya Bu ya. Hah? Itu hanya orang yang diajak berzina aja atau perbuatan lainnya? Yang jelek. Apa namanya? Kalau pacaran tuh mukaddimah daripada zina. Oh, itu ya bukan perbuatan
Bukan. Misalkan diajak bersekongkol untuk korupsi misalkan atau untuk ini Bukan. gitu, Kak. Bukan. Ini masalah kehormatan diri ya. Masalah kemuliaan. Makanya seperti orang yang terperangkap di dalam goa itu, kan ada 3 orang. Iya. Nah, salah satunya orang yang mengatakan saya punya sepupu, saya sangat suka dengan dia. Sangat saya cintai sepupu saya itu. Satu hari di musim kemarau panjang, dia nggak punya uang. Lalu dia datang kepada aku pinjam uang 100 dinar. Dia katakan boleh, tapi syaratnya kamu harus ikut saya apa mau saya. Nah, lalu pada saat dia ingin melakukan perbuatan itu, sepupunya mengatakan, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, jangan engkau memakai cincin yang tidak halal bagimu. Lalu kata orang itu, aku tinggalkan wanita itu, dan aku tinggalkan uang 100 dinar itu, dan aku tinggal pergi. Karena takut kepada Allah. Disebut nama Allah, kabur dia takut. Nah, kemudian akibat daripada amal soleh ini di sebuah kemuliaan, sebuah kehormatan yang besar. Akibat ini dia pada saat kondisi susah, kondisi yang terjepit, yang dia berpikir mungkin saya akan mati dalam peristiwa ini. Tapi ternyata dia sebutkan, ya Rabb, kalau yang aku lakukan itu ikhlas karena engkau, tolong buka pintu ini. Dia dorong, terbuka. Sampai 3 orang itu kebuka semua. Ya, memang kalau bicara orang pacaran itu ya muqaddimah. Ya. Paling dekat itu. Nah, yang terakhir, seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Artinya dia menyembunyikan sedekah. Dia tidak memamerkan sedekahnya. Terus kalau sedekah terang-terangan boleh nggak? Boleh. Tapi yang lebih baik disembunyikan. Yang lebih baiknya. Tidak diumumkan di masjid. Ada orang diumumkan sama masjid. Fulan sedekah sekian. Habis sholat dia datangi. Pak, yang saya kasihkan sekian. Kok diumumkan sekian? Rupanya panitia salah tulis. Nah, kemudian hadis berikutnya. Gimana Ibu? Mengenai penjelasan ini, pembahasan ini kira-kira jelas? Ya, bahwasanya bersaudara karena Allah itu pahalanya sangat besar. Bahkan sampai-sampai orang yang bersaudara karena Allah yang dia perhitungkan hanya Allah, tujuannya bersaudara itu hanya untuk Allah, maka sampai-sampai pada hari kiamat Allah mengelompokkan dia dalam 7 golongan yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu ya. Jadi bukan berteman itu karena dunia, bukan. Berteman karena Allah. Berteman bukan karena anak pejabat. Bukan karena suaminya pejabat. Bukan. Tapi karena Allah. Karena Dulu karena dia dekat dengan ulama, karena Ya. lebih membela Islam, ya. Kita nggak tahu dan nggak punya pilihan lain. Tidak ada pilihan yang lebih baik gitu makanya. Kita pikir dia baik. Ya. Tapi kan kita ketika kita tahu dia sudah menyatu di sana, ya udah end juga kita dong. Iya. Ya, pokoknya jangan serius-serius amat lah. Iya. Ya, Bu ya. Standar aja lah. Dukung, ya enggak? Bela. Enggak jadi. Iya. Ya. Yang lebih dekat.
Ya. Sebut nama Allah atau sebut nama Rabb. Misalnya gini, Asmaul Husna yang dulu pernah kita kaji itu jurusannya masing-masing kan ada. Nah, tergantung apa hajat kita. Misalnya kita ini bicara masalah rezeki, sebut ya Razzaq. Kita ini bicara masalah sakit, bicara ya Syafi. Masalah pemimpin. Ya. Ya. Kalau bicara kita ini orang yang ditindas orang, diperas orang, kita bilang ya Jabbar, ya Qahhar, ya Qawi, ya Matin. Ya kan? Ya Qawi, ya Matin, ya Qahhar, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Ya. Mutakabbir ya. Ya. Yang mutakabbir. Ya. Yang berkuasa. Yang maha sombong. Kan biasanya kita ditindas karena dia sombong kan. Kalau kita ditunduk-tundukkan, ditekan karena dia ya Aziz. Ya Aziz. Ya Aziz, ya Qahar, ya Jabbar. Sebut nama-nama itu. Karena itu kata Allah dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang indah, yang bagus, maka gunakan kalau berdoa, sebutkan nama itu. Nah, bisa juga kalau kita sebut nama Rabb. Rabb itu artinya yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, dan yang mengurus. Ya, misalnya kita bicara, ya Rabb, saya mau rezeki. Ya Rabb, saya tolong jaga anak saya. Ya Rabb, tolong ini. Ya Rabb, tolong itu. Bisa. Nah, kita tahu bahwasanya arti Rabb itu yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, yang mengurus dan merawat. Itu Rabb. Nah, enaknya kita bisa variasi. Sesekali kita sebut ya Allah. Sesekali kita sebut ya Rabb. Sesekali kita sebutkan Asmaul Husna. Ya. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Latif. Ya. Kita misalnya dikasarin orang. Kita baca ya Latif. Yang maha lemah lembut. Ya. Kita baca ya Latif, terus kita sebut nama orang. Sebut nama Allah. Kita mau apa dengan nama itu? Misalnya gini, misalnya kita dikasarin orang. Kita sebut nama Allah, ya Latif, kita tahu yang maha lemah lembut. Wahai Rabb yang maha lemah lembut, jadikan aku ini menjadi orang yang lemah lembut. Atau perlakukan aku dengan lemah lembut. Nah, misalnya kita sebut ya Jabbar, ya Qahhar, wahai Rabb, zat yang maha menekan. Tekan orang zalim itu. Ya, ya kan Bu ya? Ya Mutakabbir, wahai zat yang maha sombong. Hancurkan kesombongan orang itu. Sebutkan, maksudnya setelah kita sebutkan Asmaul Husna, kita mau apa dengan nama itu? Misalnya, ya Ghani, wahai zat yang maha kaya. Kayakan aku. Kayakan fulan. Kayakan fulan. Anak ponakannya enggak, Bu. Sebut ya Ghani, wahai zat yang maha kaya. Ya Mughni, wahai zat yang maha mengayakan. Kayakan saya, kayakan fulan. Jangan sebut aja tapi nggak tahu tujuan. Ya, maksudnya misalnya orang sebut ya Latif, tapi mau apa? Gak jelas gitu. Gak jelas, maksudnya panggil tapi habis itu minta yang sesuai dengan nama itu. Ya Latif, habis itu udah selesai. Ya. Ya, itu maksudnya. Panggil nama itu lalu minta kepada Allah dengan sesuai jurusan nama itu. Ya Bu ya. Bisa ya salam ya. Bisa. Betul. Ya salam, ya hafidh ya. Ya, wahai zat yang memberikan keselamatan, wahai zat yang maha menjaga. Tolong jaga saya, jaga fulan, jaga harta benda saya dan seterusnya.
Iya, boleh. Silakan. Tapi belum selesai. Udah. Nanti ya sambil jalan. Apa yang menurut kita baik, menurut Allah baik. Betul. Kalau menurut Allah baik, itu pasti ya Ustaz ya. Jadi misalnya kita seandainya nih, kita mau menghadapi pesta legislasi. Nah, kita milih salah satu pasangan. Oh ini baik, ini kita pilih gitu kan. Kita coblos. Nanti di pertengahan jalan, ini kan nama manusia kan sifatnya lupa, salah gitu ya. Nanti di pertengahan jalan itu, kalau ternyata yang aku pilih untuk baik itu begini ya, itu gimana Ustaz? Orangnya berubah gitu. Iya berubah, nggak sesuai yang lah, apalagi gitu. Kan kembali ke niat awal. Ya, kita yang penting gini, kita menghukumi orang itu secara zahir dulu. Iya enggak? Zahirnya orang itu kayak gini. Ya kita tentukan pilihan sesuai dengan zahir dia. Yang dalam hati dia kita nggak tahu. Iya, hanya Allah yang tahu. Berarti nanti kalau kita kecewa bilang, ya Rob, dulu kami lihat zahirnya dia bagus. Belakangan dia kayak gini ya kita pasrahkan kepada Engkau. Ya Bu ya. Jadi Tapi saya terus terang aja Ustaz, saya pilih yang paling terbaik agar Islam itu lebih diutamakan, itu jangan diacak-acak, jangan diapain. Iya. Saya mau pilih. iya betul. Ya kayak gitu. Semua orang cita-citanya begitu. Insya Allah. Itu tadi. Pokoknya kalau udah punya pikiran, udah punya ide, udah punya pilihan, pilih, perjuangkan, sampai goal, bismillah. Tapi yang berbeda dengan kita, jangan musuhin. Ya, jangan musuhin, jangan dendam dalam hati. Tadi, jangan pengaruhin, nggak masalah. Itu bagian dari ikhtiar. Itu bagian daripada ikhtiar. Memberikan informasi yang benar, mempengaruhi, mengajak, itu bagian daripada ikhtiar. Tapi jangan sampai masuk dalam hati. Ya, jangan sampai masuk dalam hati. Kenapa? Karena kaedahnya, rumusnya tadi, engkau muslim sebelum engkau jadi apapun. Ya, engkau Islam sebelum engkau jadi apapun. Jadi yang harus dipegang ya Islamnya. Jangan beda ini, beda itu, nanti jadi apa? Satu pengajian bisa belah pengajian. Itu 5 tahun yang lalu kami begitu Makanya. betul-betul terjadi. Nah, makanya ini harus diamalkan dulu dari awal hadis ini. Ya. Tapi sekarang nggak ada Sekarang nggak ada. Ini karena beda itu Ustaz, beda. Misalnya kita salah ambil dulu. Kayaknya aman-aman aja. Oh iya. Iya, ya. Jadi kita bukan berbeda karena salah misalnya ada permasalahan di sini enggak, tapi kita dulu ngaji salah guru gitu, ngambil guru-guru dari Syiah gitu, kita karena nggak tahu awal baru setelah kita tahu kita langsung bubar gitu yang itu boleh kan Ustaz pakai gitu? Ya, kalau terbukti bahwasanya diajarin ajaran yang nggak benar ya harus berhenti kan Ustaz? berhenti. Apalagi masalah akidah udah nggak bisa. Kalau muamalah ini kan pemilihannya kan muamalah, jangan jadi akidah loh. Iya. Jadi masalah apa? Muamalah. Iya semua. Masalah toharoh juga kalau dicari-cari ya akhirat juga, ya enggak? Tapi misalnya kita pisahnya itu misalnya mereka sendiri akhirnya yang menjauh gitu. Oh, ya. Karena ustadz-ustadz yang kita undang nggak ada lagi dari mereka. Oh, dia akhirnya ini ya menghindar ya. Ya, karena awalnya kita nggak tahu misalnya, cuman karena mereka itu setelah kita ambil paket gitu misalnya, dia mengajarkan misalnya cara memandikan mayat yang menurut mereka gitu. Terus sembari menjual menjual kain kafan yang ada tulisan jauhan kafir. Nah, kita mulai mencari dan mereka tuh tabah banget dari awal mengajarkan itu, mengajarkan yang umum yang gini. Ketika sudah mulai lama kita dengan dia, baru dia mengajarkan yang kita bisa di situ ya, karena nggak sesuai dengan akidah. Mudah-mudahan inilah dikasih yang lebih baik. Insyaallah.
ada diskusi soal itu. apa yang sudah sikap kita, karena segala sesuatu Allah yang menentukan siapa dan siapa yang nah saat ini kan kita saya gitu melihat ada pasangan saya kayaknya merasa ini orang soleh, ini orang baik gitu kan. Betul. Hati kita condong ke mereka. Ini juga melihat pasangan kok kelihatannya dari adabnya kok agak suram ya gitu kan. Kita tidak mungkin tidak ada yang tahu seperti apa. Semua ada Kalau nggak dapat gitu ya. kalau lihat ibunya Ya. apakah ibu Allah kepada kita kepada ya kepada apa sebenarnya sikap kita harus bagaimana Ustaz? Jadi bukan soal siapa yang saya Iya. menang atau tidak, tapi gimana ya kita kan bisa melihat dari apa ini dan sepanjang penglihatan kita ini kayaknya ini agaknya baik gitu kan. Nah kok yang nggak baik ini yang kok dipilih Allah. Pertanyaannya apakah Allah murka kepada kita? Enggak. Dan bagaimana Ustaznya? Apa yang arti bisa kita lakukan? Terus terang ngerinya tuh di situ sih Ustaz, bukan karena kalah, tapi takutnya itu jangan apakah Allah marah sama kita sampai kita mendapat pemimpin yang buruk. Iya, jadi yang penting satu kita ikhtiar. Apa yang sudah kita yakini baik, pas, sesuai dengan harapan kita, udah itu pilih dan perjuangkan, itu aja. Toh yang dilihat Allah tuh perjuangannya, bukan hasilnya. Ya enggak, Bu? Jadi mujahadah kita ini, perjuangan kita ini yang dinilai. Gitu. Jadi masalah hasil itu sama Allah, bukan sama kita. Nabi Muhammad juga gitu, dakwah ikhtiar maksimal karena Allah. Tapi ada yang dikabulkan Allah, ada yang tidak. Dan semua kejadian itu ada hikmahnya. Ya. Dia yang paling penting ini, pada saat ada satu kondisi, satu keadaan, kita ini bagaimana keadaan kita? Kita orang pasif, orang nggak mau tahu, atau kita orang yang memusuhi, atau kita yang mendukung, atau yang memperjuangkan. Itu kelas kita itu. Misalnya contoh aja yang umum ya, nggak usah ke situ ya, Palestina misalnya. Ya Bu ya, umum Palestina. Ada yang mencibir. Ada yang katakan, udahlah mereka diazab Allah, biarinlah situ. Ada juga ada yang mengatakan, ini perjuangan. Ini harus kita bela. Ini saudara kita. Ini masalah iman. Ini masalah Masjid Aqsa. Dan lain sebagainya. Ada yang bilang, ngapain jauh-jauh sana? Fakir. Semua menentukan derajat kita, makom kita, kedudukan kita. Nah, pada saat kita peduli, kita cari bantuan, kita bela, kita berikan semangat kepada mereka, itu kelasnya jauh tentu dengan orang yang mengatakan, kita mikir diri sendiri aja lah. Nah, itu yang banyak begitu. Nah, jadi dalam hal apapun, perjuangan itu harus. Dalam kondisi apapun, dan sebesar apapun pengaruh kita, berjuang itu tetap harus. Masalah hasilnya, kita tawakal kepada Allah, dan yang dinilai adalah perjuangan kita, bukan hasilnya. Kalau berhasil, alhamdulillah. Kalau tidak, berarti kita harus lebih berjuang yang lebih dahsyat lagi. Dan ada hikmah di balik itu yang kita nggak tahu. Ya. Tapi pokoknya jangan berlebihan. Ya. Intinya jangan berlebihan. Orang berdoa, ya Allah kalau ini nggak menang, Engkau tidak akan disembah di muka bumi. Nah, kayak gitu, itu berlebihan. Makanya Akhirnya sekarang dia bergabung di situ. makanya. Hah? Enggak, maksudnya tadi. Makanya saya dari awal jangan berlebihan. Jangan masuk dalam hati. Iya enggak? Tenang aja.
Kamu hanya berusaha. Betul. Betul. Iya, betul. Betul. Memang begitu. Tetap berusaha. Iya. Zahir, iya. Betul, betul. Iya. Kita lihat zahirnya. Hati orang kita nggak ada yang tahu. Udah cocok, perjuangkan. Apa namanya? Bela, promosikan, terus. Ya. Masalah hasil itu kembali kepada Allah. Dan yakin aja, insya Allah semua yang kita ikhtiarkan itu tidak ada sia-sia. Mungkin ada hikmahnya, tenaga yang ibu keluarkan, omongan yang ibu keluarkan, uang yang ibu keluarkan, ya enggak? Semua itu tenaga, pikiran, perasaan, itu ada hitungannya. Terus kalau terjadi sesuatu yang di luar ekspektasi kita, kata Imam Syafi'i, Masya Allahu kana wa ma lam asya' lam yakun. Apa yang Allah mau pasti akan terjadi. Apa yang aku tak mau, kalau Allah mau tetap akan terjadi. Sesuatu yang Allah mau tetap akan terjadi walaupun kita nggak mau hal itu terjadi. Ya nggak, Bu? Kata Imam Syafi'i, Masya Allahu kana. Apa yang Allah mau pasti akan terjadi. Wa illam asya'. Meskipun aku tak mau hal itu terjadi. Ma syi'tu illam yasha' lam yakun. Apa yang aku mau tak akan terjadi kalau Allah tak mengizinkan hal itu terjadi. Allah itu akan mengirim seorang pemimpin yang jolim apabila di pasar ini masih banyak kecurangan. Ya. Nah, seandainya nanti salah satu paslon yang kita inginkan yang bersifat tidak baik, bisa dia jadi pemimpin gitu. Itu kan apa masih kita karena banyak dosa-dosa kita ya Ustaz ya. Allah akan Karena azab. Ya, memang ada riwayat begitu. Dalam riwayat itu disebutkan kaifa takunu yuwalla alaikum. Bagaimana kondisi kalian, maka pemimpin kalian akan seperti itu. Ya. Ini bicara hal-hal ini semakin mengerucut ini ya. Saya dari tadi sebenarnya menghindar aja tuh supaya ibu-ibu. Ya udahlah.